Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, atas cinta kasih serta kemurahan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami menerima waktu untuk mendengarkan firman-Mu serta menerima pengajaran yang mengarahkan kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan yang ke-32 yang demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalimat bijak yang mengatakan demikian. Mengampuni tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah masa depan. Pengampunan tidak membebaskan orang lain dari kesalahannya, melainkan membebaskan hati kita dari belenggu kepahitan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini setiap orang tentu pernah mengalami luka karena perkataan, sikap, atau tindakan orang lain. Ada luka yang memang cepat sembuh, tetapi ada pula yang tersimpan lama di dalam hati menjadi kepahitan. Tidak jarang kita merasa sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti. Namun saudara, firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat istimewanya ayat 32 mengajak kita untuk hidup dalam kasih dan saling mengampuni. Menariknya saudara, Paulus tidak hanya berkata ampunilah, tetapi ia menambahkan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya, dasar pengampunan kita bukanlah karena orang lain itu layak diampuni, melainkan karena kita sendirilah yang telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia mengampuni manusia yang berdosa. Padahal tidak ada satupun dari kita yang layak menerima kasih karunia-Nya. Namun, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan mengampuni serta memulihkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan dendam seringkali seperti memegang bara api dengan harapan orang lain yang telah menyakiti kita ganti terbakar. Kenyataannya, seringkali justru diri kita sendiri yang terluka semakin parah. Dendam menguras tenaga, merampas damai sejahtera, dan menghalangi sukacita hidup. Sebaliknya saudara, pengampunan itu membawa kelegaan dan kebebasan bagi hati kita. Mengampuni memang bukan berarti melupakan kesalahan atau menganggap luka itu tidak pernah terjadi. Mengampuni adalah keputusan iman untuk menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan dan tidak lagi membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Mungkin hari ini ada seorang yang masih sulit kita ampuni. Mari kita belajar bersama melihatnya melalui kasih Kristus. Jika Tuhan telah mengampuni kita yang berdosa, bukankah kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keindahan pengampunan bukan terletak pada mudah atau tidaknya melakukannya, melainkan pada kuasa Tuhan yang memulihkan hati yang terluka, di mana kita mampu menghayati bagaimana Tuhan memulihkan hati kita.
Dan saat kita mengampuni, kita sedang meneladani Kristus yang membuka jalan bagi damai sejahtera Allah bekerja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengajaran yang Tuhan berikan pada kami, supaya kami dapat melepas pengampunan, sehingga damai sejahtera-Mu mendapatkan jalan masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.